Kenapa ini dibahas? Karena ini yang sering dibahas, yang diperselisihkan di kalangan Ahlus Sunnah dengan yang mengaku Ahlus Sunnah juga, atau yang titik awal berpisahnya mereka dengan jalan yang benar. Ayat-ayat, hadis-hadis banyak dalam masalah ini. Beliau, jadi kalau Ustaz didustakan oleh orang hari ini, tenang aja Ustaz. Yang penting tidak mungkin lebih berilmu, yang kurang ilmu lebih selamat daripada yang berilmu. Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah pada kesempatan kita yang kemarin sampai pada pembahasan tentang istiwa Allah ala arsyih. Kenapa ini dibahas? Karena ini yang sering dibahas, yang diperselisihkan di kalangan Ahlus Sunnah dengan yang mengaku Ahlus Sunnah juga, atau yang tidak mengaku Ahlus Sunnah. Ma'asyiral kiram, tentang istiwa Allah ala arsyih. Ayat-ayat dalam masalah ini terang benderang. Hadis-hadis dalam masalah ini jelas sejelas-jelasnya. Kemudian perkataan as-sahabatu ridwanullahi alaihim wa tabi'una lahum bi ihsan juga tidak sedikit. Bahwasanya Allah berada di atas arasy-Nya. Bahwa arasy-Nya di atas langitnya. Di atas langit ketujuh. Ini di kalangan as-salaf tidak ada khilaf. Di antara salaf tidak ada khilaf. Nah, lahirlah pemikiran-pemikiran khalaf tadi. Pada awalnya mereka mengaku mereka khalaf memang. Sehingga lahir dulu ungkapan as-salafu aslam wal khalafu a'lamu wa ahkam. Oh, lebih hebat. Jadi yang salaf itu memang lebih selamat karena mereka tidak membahas-bahas. Kalau kita lebih berilmu dan lebih hikmah, sebab pembahasan kita lebih mendalam. Nah, di sinilah letak awal, mulai titik awal berpisahnya mereka dengan jalan yang benar. Menganggap as-salaf kurang ilmunya, kita dalam ilmunya. Menganggap salaf dangkal ilmunya, mereka dalam ilmunya. Sehingga lemas dia dalam ketika menyelam itu. Nabi larang kita terlalu menyelam, dia nyelam juga. Habis napasnya. Lome dia dalam air. Sehingga setiap pembahasannya selalu berujung pada kebingungan. Semuanya pasti tidak. Nah, kalau menindak kan paling mudah aja. Memang iya kata yang payah. Ya kan? Mau begini katanya. Enggak, selesai masalah. Tapi kalau coba mau katanya. Banyak yang harus diurus kan? Iya tak? Kan banyak yang mau diurus. Mau ndak antum berinfak? Ndak katanya. Selesai masalah. Tapi kalau bilang mau ndak? Siap. Berapa? Kan tanya lagi. Berapa meter? Kalau wakaf tanah misalnya. Atau untuk bikin bangunan berapa meter antum tanggung? Kalau bangunan kita 3 juta 1 meter. Antum berapa meter? Cepat. Nah, kan banyak konsekuensinya. Habis itu berapa kali ansur? Habis itu bulan ditagih gitu ya. Makanya menidakkan itu paling mudah. Mau kamu salat? Enggak. Tapi kalau mau, ya mesti berwudu. Iya tak? Habis wudu mesti pergi ganti baju. Habis itu pakai minyak wangi. Habis itu menuju masjid. Habis itu nunggu orang pula, lama pula imam datang. Misal, kan? Apa salat? Panjang pula. Dan seterusnya. Habis zikir. Jadi mengiyakan itu ada konsekuensi. Menidakkan sangat mudah. Makanya orang yang ingin mudah kerjanya selalu suka menidakkan. Jelas ya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya menafikan itu dalam bab apapun paling mudah. Paling mudah. Makanya orang yang seperti itu terbawa pula dalam amaliyahnya mempermudah-mudah masalah. Kan cuma sunat, kan cuma makruh. Kalau sunat tak apa-apa ditinggalkan, makruh ayo kerjakan. Allah musta'an. Terbalik. Kalau yang enggak, al sunnah yang sesungguhnya enggak, yang sunnah rugi ditinggalkan, yang bid'ah
apa lawannya tadi? Makruh itu rugi bila dikerjakan. Makanya kita biasa yang biasa ketat dalam masalah akidah juga ketat dalam masalah ibadah. Ketat juga dalam masalah muamalah, akhlak dan adab. Baik, kembali ke istiwa Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat, hadis-hadis banyak dalam masalah ini. Beliau sudah menyebutkan beberapa ayat kemarin seperti dalam surat Yunus 6, surat Yunus, kemudian dalam surat Ar-Ra'd, kemudian dalam surat As-Sajdah, kemudian juga surat As-Sajdah, surat Fatir, surat Al-Mulk. Beberapa ayat yang disebutkan. Kemudian diceritakan pula ketika Haman diminta atau diperintahkan oleh Firaun untuk membangun bangunan yang tinggi. Apa sebab? Dia tidak percaya pada Musa ada Tuhan di atas. Maka saya nak periksa sampai ke atas. Nak periksa sampai ke atas. Ada yang bertanya, ada dalilnya Musa mengatakan Allah berada di atas? Karena jawab Pak Antum lalu bilang ada pandai balaghah. Ini min balaghatil Quran ketika dia menyebutkan iblis, astagfirullahaladzim. Coba Firaun ingin melihat Tuhan ke atas. Di sini dalil bahwa dia menafikan Tuhan di atas. Kenapa dia nafikan? Karena ini perkataan Musa. Jadi di ayat ini ada dalil Musa mengatakan Allah Tuhannya di atas. Nah, Fir'aun ingin membuktikan bahwa Tuhan Musa bukan di atas. Maka dia bangun piramid. Bagi dibangunnya piramid. Jelas, no? Jadi ada secara eksplisit sebutan bahwa Musa mengatakan Allah di atas. Tapi kalau bagi yang mengatakan, kalau kadang-kadang mengklaim pandai balaghah bahasa Arab, ahli nahwu dan saraf, tapi memahami ini juga kadang-kadang tumpul juga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia Al-Quran tidak bertele-tele dia. Ketika dia menyebutkan Fir'aun nak bangun bangunan tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Di mana? Kalau bangunan tinggi berarti di atas. Dia bilang, la'alli ablughul asbab. Agar saya sampai ke tangga-tangga. Asbabas samawati. Yaitu tangga-tangga langit. Nah terus. Hatta attali'a ila ilahi Musa. Supaya sampai saya melihat Tuhannya Musa. Kalau benar ini. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Saya yakin dia bohong. Tinggal lagi membuktikannya. Nah gitu ya. Menurut perkiraan saya, Musa itu bohong ketika mengatakan Allah di atas. Maka saya nak buktikan ke antum sekarang. Tapi dia Tuhan. Minta juga bantuan orang bangun. Dia kan ngaku juga itu sebagai Tuhan. Cuma dia tidak mau mengakui ada Tuhan selain dirinya. Makanya Musa bilang bahwa Rabnya di atas. Kalau seandainya Musa bilang Rabnya di mana-mana, bingunglah Fir'aun sebenarnya. Kemana nak dicari ini? Ini antum mengada-ngada nih Musa. Lebih dituduhnya lagi Nabi Musa mengada-ngada. Jadi karena Musa bilang Tuhannya di atas, maka Fir'aun membangun bangunan tinggi untuk sampai ke tangga langit. Supaya bertemu dengan Rabb Musa. Maka dia sebenarnya alasan. Menurut saya Musa itu dusta. Jadi kalau Ustaz didustakan oleh orang hari ini, tenang aja Ustaz. Yang penting antum, ini Al-Quran, ini hadis, ini pemahaman as-salaf di dalamnya. Selesai masalah. Nah, kalau ada yang bilang salaf itu lebih selamat, kami lebih berilmu, lebih bijak. Ini bertentangan akhi. Yang lebih selamat itu yang berilmu dan yang bijak. Maka yang benar adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Ya, bahwa as-salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih selamat. Ini selamat tapi tidak berilmu, mana ada? Macam-macam. Jadi kadang-kadang orang kalau mengikut akal seperti kehilangan akal. Mereka terlalu mengikuti akal seperti tidak berakal. Mengumpulkan dua yang bertentangan. Dia lebih selamat tapi ilmunya kurang.
Kita aja sekarang kalau antum tidak tahu jalan ke suatu tempat, lebih duluan pula sampai daripada yang tahu. Pakai lemu tuh, pakai lemu tuh, bukan pakai ilmu. Jadi tidak mungkin lebih berilmu, yang kurang ilmu lebih selamat daripada yang berilmu. Ini dah lacah jalan dia ke lacah tahu enggak? Enggak tahu ya. Sudah gimana caranya? Enggak payah menyebut bahasanya. Sudah sering sekali dia ke, misalnya antum orang Medan ya, ke Medan. Saya baru 2 kali ke Medan. Nah, dia enggak hafal jalan. Saya pula yang hafal jalan. Masuk. Saya belum hafal jalan tapi duluan sampai daripada yang hafal jalan. Kecuali macet di jalan, itu lain hal. Nah, kecuali jalannya macet. Masyaallah kiram ni rahmati Allah. Jadi Musa didustakan oleh Fir'aun dengan cara Musa ingin buktikan ke masyarakatnya bahwasanya saya sudah naik ke atas, sudah sampai ke langit, tidak ada Tuhan Musa itu. Tidak ada Tuhan Musa itu. Tidak di atas tuh. Berarti di mana dia? Entahlah, entah di mana-mana. Allah musta'an.